Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, guru kalian, Ibu Ida Maimunah yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks puisi. Yang sebelumnya kita pernah membahas yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Anak-anak, kalau teks puisi adalah sebuah teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan disampaikan oleh penulis atau penyair dengan mengutamakan unsur struktur fisik puisi dan unsur struktur batin puisi. Puisi yang baik adalah puisi yang memiliki bahasa makna yang mendalam, sehingga puisi tersebut padat akan makna. Anak-anak, terbagi menjadi 4 KD di dalam teks puisi ini yang sebelumnya juga sudah kita pelajari, yaitu KD 3.7 mengidentifikasi unsur pembangun puisi yang diperdengarkan, KD 4.7 yaitu menyimpulkan unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan. Dan KD yang ketiga adalah KD menelaah unsur teks puisi. Selanjutnya adalah 4.8 yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu membacakan puisi dengan baik. Anak-anak, membaca puisi adalah mengungkapkan perasaan, pikiran kita, apa yang kita rasakan, apa yang ada di dalam pikiran kita ungkapkan melalui puisi yang dibacakan oleh penyair atau penulisnya atau orang lain bisa, dengan mengkonkretkan struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Puisi yang baik adalah puisi yang dapat menyampaikan pesan kepada pembacanya, sehingga kepada pendengarnya, sehingga pendengar merasa ikut hanyut di dalam puisi tersebut. Kalau puisi tersebut menggambarkan tentang suatu kesedihan, maka pendengar pun akan merasakan perasaan yang sedih. Itulah teks puisi. Di dalam puisi kita akan menulis. Menulis puisi adalah menuliskan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita alami, kita tuliskan. Misalkan tentang kekaguman kita kepada seseorang, kepada benda, kepada alam sekitarnya. Sehingga di dalam menulis puisi harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentang tema. Tema adalah sebuah gagasan atau ide yang disampaikan oleh penyair melalui puisi kepada pembacanya. Tema ini bisa tentang tema kasih sayang, tema tentang alam, keindahan alam, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah tentang suasana puisi, yaitu menggambarkan bagaimana isi puisi tersebut. Kedua adalah suasana puisi. Suasana puisi ini adalah penggambaran atau menggambarkan tentang isi puisi, yaitu menggambarkan secara konkret baik dari struktur fisik puisi maupun struktur batin puisi. Penggambaran ini bisa tentang kegembiraan hati, kesedihan hati, marah, benci, dan sebagainya. Contohnya, kalau kita sedang bahagia,
Di saat kita bahagia, kita membuat puisi, maka kata-kata yang keluar dalam pikiran kita adalah kata-kata atau bahasa yang romantis, yang lembut, yang syahdu, yang membahagiakan. Ketika kita sedih, maka bahasanya akan menunjukkan kepiluhan hati yang menyayat hati. Ketika kita marah, kita akan marah dengan kata-kata mohon maaf ya, misalnya mengumpat ya, atau yang lainnya. Itulah suasana puisi. Sedangkan yang ketiga adalah pilihan kata atau diksi. Di dalam puisi kita menuliskan harus memilih kata-kata yang indah yang disebut dengan diksi. Kenapa demikian? Dengan kata-kata indah itu, maka puisi tersebut akan menjadi padat makna. Padat makna sedikit tetapi memiliki arti yang luas. Dan yang langkah yang terakhir adalah menuliskan puisi. Itulah menulis puisi. Pembacaan puisi yang kedua. Pembacaan puisi disebut juga dengan deklamasi, yaitu mengkonkretkan puisi melalui audio dan visual, apa yang diperdengarkan dan apa yang kita lihat. Itu pembacaan puisi yang baik, yaitu dapat menyampaikan pesan atau ide kita kepada pendengar. Sedangkan di dalam membacakan puisi itu biasanya memiliki 3 masalah, yaitu yang pertama adalah masalah verbal. Masalah verbal ini adalah masalah irama, volume, dan artikulasi. Harus jelas anak-anak, iramanya, keras lembutnya suara, kemudian volume, tinggi rendahnya suara atau disebut dengan intonasi juga, dan artikulasi, pengucapannya harus jelas. Yang kedua adalah masalah kejiwaan. Ketika pembaca ini masuk atau naik ke atas panggung, maka yang ada adalah kalau tidak rasa gugup, tenang, takut, dan sebagainya. Dan pembaca harus mengatasi hal itu. Kemudian yang ketiga yaitu masalah nonverbal. Masalah nonverbal ini adalah masalah mimik dan pantomimik. Mimik ini adalah gerakan mata dan gerakan bibir. Sedangkan pantomimik adalah gerakan tangan dan gerakan kepala. Ketika kita membacakan puisi, semuanya harus berfungsi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah musikalisasi puisi. Apa sih musikalisasi puisi? Musikalisasi puisi adalah puisi yang dibacakan dan diiringi oleh musik. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Langkah-langkahnya memusikalisasi puisi yaitu yang pertama, kita pilih puisinya. Yang kedua, yaitu mengapresiasi puisi supaya kita dapat memahami apa isi yang ada di dalam puisi. Dan yang ketiga, memerhatikan kesusastraan isi puisi. Yang keempat, kita memilih alat apa yang akan kita gunakan, misalnya gitar, gendang, keyboard, dan sebagainya. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah kita menentukan notasi nada. Bisa berupa angka, balok, ini untuk mempermudahkan kita anak-anak dalam melakukan puisi. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan sebuah puisi untuk kalian sebagai contohnya, dan nanti tugas kalian adalah membaca puisi di video, kirim videonya ke Classroom. Untuk itu saya akan memberikan contoh membacakan puisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa karya Hairil Anwar. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu.
Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh, cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, dan aku tidak bisa berpaling lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.